kami muliakan Ustaz Hasan Basri yang pada pagi hari ini menjadi narasumber untuk kajian subuh di masjid yang kita cintai. Sama-sama kita ucapkan syukur alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, iman dan Islam, jasad dan rohani, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah berkah ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak yang terhormat kepada Ketua DKM Bapak Haji Amud. Semoga selalu diberi keberkahan dan kesehatan oleh Allah, diberi kemuliaan sama Allah. Yang terhormat Dr. Haji Abdul Rojak sebagai pembina, semoga Allah muliakan diri dan keluarganya serta diwariskan ilmu yang barokah. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Ahmad Sofyan sebagai sekretaris, semoga Allah limpahkan anugerah dan keberkahannya. Yang terhormat Bapak Nurzen Effendi sebagai ketua bidang dakwah, semoga Allah wariskan kepadanya pemahaman ilmu Al-Quran. Dan yang terhormat para hadirin jamaah yang hadir semua, yang tidak saya sebutkan satu persatu, semoga selalu mendapatkan warisan pemahaman ilmu Al-Quran yang Allah ridhai. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang terhormat, di kesempatan ini saya sebelum bercerita tentang Al-Quran, pesan-pesan numerik, saya sedikit cerita karena kalau mengajarkan mungkin di sini banyak yang lebih berilmu dibanding saya. Jadi seandainya nanti ketika dalam penyampaian ada yang keliru atau ada yang salah, saya dengan senang hati langsung ditegur dan diluruskan. Karena jangan sampai kesalahan itu menahun, karena kalau kesalahan itu menahun menjadi kebenaran, dan ketika diluruskan kesalahan itu dianggapnya yang benar itu dianggapnya jadi benar, itu yang salahnya itu. Jadi kalau saya melakukan kesalahan dengan senang hati langsung ditegur, insya Allah berlapang dada. Baik, di sini saya akan bercerita tentang Al-Quran. Izin tadi boleh pinjam Qurannya tadi Mas Poltak ya. Ini kebetulan masjid di sini ada Qurannya, jadi saya izin. Landasan hukum kita surat 17 ayat 105 dan 107. Allah berkata, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqin nazala. Jadi di kata ayat di sini, kata anzalnahu dengan nazala disandingkan. Ini landasan hukum awalnya. Anzalnahu cikal bakal Lailatul Qadar, nazala cikal bakal nuzulul Quran. Nah, anzalnahu itu Allah turunkan Al-Quran dari arsy-Nya Allah ke langit pertama itu satu gelundung begini, Pak. Jadi 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat, satu gelundung ini turun ke langit pertama. 6.236. Di sini sudah ada lisensi pengesahannya, baik Quran sini ataupun Quran Arab Saudi, nanti saya tunjukkan. Kenapa? Karena mengetahui jumlah ayat itu sangat sederhana. Kita cukup ambil kalkulator, buka Quran, Fatihah 7 ayat, kita tambah Al-Baqarah 286 ayat, ditambah Al-Imran 200 ayat, ditambah An-Nisa 176 ayat, ditambah sampai dengan An-Nas, maka total ayat satu Quran akan ketahuan jumlahnya ada 6.236 ayat. Dan di sini, ini Quran di masjid di sini, ini dari Arab Saudi. Insya Allah ini salah satu contohnya sebelum saya lanjut tentang pesan-pesan numeriknya.
Jadi di lembaran di sini dikatakan di sini jika ada yang berkenan mau jadi saksi silakan, izin saya sedikit berdiri. Jadi untuk melihat bahwasannya Quran dari Arab Saudi di sini sudah ada. Di sini dikatakan di lembaran terakhir di belakang surat An-Nas, di sini dikatakan wa ayul Quran ala tariqatihim, jumlah Quran ayat Quran yang sebetulnya di sini 6.236 ayat. Dan Quran Indonesia pun sudah disahkan oleh pemerintah. Jumlah ayat yang betul dari tahun 1985 itu 6.236 ayat. Nah ini bisa dicek di semua Quran sudah dilampirkan oleh pemerintah. Lalu bagaimana tentang selama ini yang kita ketahui jumlah ayat 6.666? Itu ada jawabannya juga. Ketika kami ditugaskan meneliti ke Saudi Arabia di Mekah Al-Mukarramah, kami mencoba mencari jawaban sisanya kemana. Qadarullah biiznillah diberi jawaban itu. Nanti insya Allah saya ceritakan. Nah, satu Quran ini berada di langit pertama. Inilah yang menjadi gelombang elektromagnetik yang menjadi perbatasan antara alam hampa udara dengan alam yang mengandung unsur gravitasi bumi. Nah, dari langit pertama ini turun ke bumi. Nazala, ayat demi ayat, setiap permasalahan turunlah ayatnya. Jadi permasalahan berbeda, ayat itu turun berbeda. Sesuai dengan permasalahan pada saat itu. Oleh karena itu pada masa Rasulullah, Quran turun tepat guna. Sebagai hudayah dia tepat guna, sebagai syifa dia tepat guna, sebagai rahmat dia tepat guna. Nah, ayat ini terbagi dua. Ada ayat kauniyah, ada ayat kauliyah. Ayat kauniyah ini ayat-ayat alam. Diwakili dari judul surat. Makanya Al-Quran itu ada 114 surat. Kalau kita buka, surat pertama Fatihah. Surat kedua Al-Baqarah, 3 Al-Imran, 4 An-Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal. Judul surat Al-Quran 114 surat ini dia berbicara 4 dimensi. Dimensi pertama kalau kita kelompokkan, ini setelah dibuka judul surat itu berbicara dimensi hewan. Makanya Quran ini dikasih nama surat sapi. Quran dikasih nama surat gajah. Quran dikasih nama surat semut. Quran dikasih nama surat laba-laba. Quran dikasih nama surat tawon. Kenapa kayak begitu? Karena dia berbicara dimensi hewan. Yang kedua dimensi manusia. Makanya ada surat-surat yang berbicara tentang manusia. Contohnya dari judul surat aja. Ada surat yang namanya Yusuf. Ada surat Hud, ada surat Yunus, ada surat Ibrahim. Ada surat Luqman, ada surat Maryam, ada surat Muhammad. Yang ketiga, dimensi alam gaib. Makanya ada surat-surat malaikat, ada surat jin. Dan yang keempat, berbicara dimensi alam nyata. Ada surat batu, surat Hijr. Ada surat gunung, surat Tur. Nah, kenapa Quran ayat kauniyah ini berbicara seperti itu? Karena di dalam surat 24 ayat 35 Allah mengajarkan manusia melalui perumpamaan-perumpamaan. Nah, kitab suci ini dia adalah sumber ilmu dari segala sumber. Banyak sekali perumpamaan di sini yang harus didasari dengan logika untuk sampai kemari. Tetapi mempelajari Quran ini ada yang cukup dengan ini, tanpa ini, ada yang harus pakai ini untuk sampai kemari. Dan harus ada antara ini dengan ini yang harus bisa kita pelajari untuk kita implementasikan. Makanya ada iman, ada Islam, ada ihsan. Nah, ini ayat kauniyah. Sekarang ayat kauliyah. Kauliyah ini berbicara 7 dimensi. Dimensi pertama disebut ayat-ayat mutasabihat. Ayat-ayat mutasabihat ini ayat-ayat yang mengandung arti ambigu. Dia membutuhkan ayat lain untuk mengetahui pesan yang sebetulnya di ayat itu apa. Jadi membutuhkan topangan ayat lain. Yang kedua, dimensi kedua ayat muhkamat. Ayat muhkamat ini dia punya arti jelas. Dari ayat muhkamat ini melahirkan arti jelas, lahirlah yang namanya tarjamah, lahir yang namanya tafsir, lahir yang namanya fikih, lahir yang namanya mazhab,
Di situlah lahir Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Karena apa? Karena di ayat muhkamat ini membahas RI 1, RI 2, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Mana landasan hukumnya? Surat Al-Imran ayat 6. Allah sudah bercerita tentang ini. Yang ketiga, dimensi ayat-ayat muqatta'ah. Muqatta'ah 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf. Muqatta'ah 1 huruf, surat 38. Shad wal Qur'ani. Surat 50. Qaf. Surat 68. Nun. Ini dimensi muqatta'ah 1 huruf. Yang 2 huruf, Yasin, Hamim, Toha. Yang 3 huruf, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra. Yang 4 huruf, Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Mim Shad. Yang 5 huruf cuma 1, Maryam, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad. Dan kenapa ayat-ayat muqatta'ah ini setelah ayat muqatta'ah itu selalu dia bercerita tentang kitab. Apakah ada pesan di balik itu? Pasti ada. Yang keempat itu perbal. Jadi ayat kauliyah di dimensi keempat itu perbal. Perbal ini artinya banyak. Saya ambil 4 saja. Perbal bisa diartikan sebagai lisan. Makanya Quran ini disebut kalamullah. Perbal juga bisa diartikan sebagai oral. Judul perbincangan. Quran mau berbincang apa? Bab apa di Quran semuanya lengkap. Ada bab keluarga ada, bab waris ada, bab kehidupan rumah tangga dan lain perdagangan segala macam semuanya lengkap. Tinggal kita mau melihat babnya bab apa. Perbal arti yang ketiga bisa diartikan sebagai khayal atau fiksi. Kenapa? Karena belum terjadi. Contoh, surat 2 ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Kabar gembira buat mereka yang melakukan perbuatan baik masuk surga. Di surga itu kayak apa? Di surga itu keindahannya luar biasa. Keindahannya di situ kayak rumah di sebelahnya tuh air mericik misalnya. Keindahan surga itu kayak apa? Kayak makanan-makanan yang nikmat, berlian dan lain sebagainya. Ini perumpamaan. Kalau di surga kayak begitu, di dunia diperumpamakan kenikmatan dunia itu apa? Di sana 2 berlipat-lipat. Kalau orang mengartikan surga itu yang senang makan, di sana makanan luar biasa. Kalau surga itu diartikan seperti buah-buahan, makan makanan, di sana luar biasa. Bahkan kalau di dunia ini surga itu diibarat keindahan adalah berlian, permata dan lain sebagainya, di sana semuanya berlian dan lain sebagainya. Bahkan mohon maaf, kalau di dunia ini kenikmatan paling indah itu adalah ropas, peletak-peletuk suami istri. Di sana peletak-peletuk suami istri gak ada bekas. Selalu seperti awal. Bukan pesta peletak-peletuk di sana. Bukan berarti di surga ada pesta peletak-peletuk, tidak. Itu perumpamaan kenikmatan di surga itu sangat luar biasa seperti kenikmatan di dunia. Karena itu belum terjadi, seolah-olah fiksi. Yang keempat, perbal arti yang keempat, linguistik, bahasa. Makanya ada surat 26, ada surat Asy-Syu'ara, syair, sastra. Dalam memahami Quran, kita harus mempelajari mutaradifat, kita harus mempelajari nahwu, kita harus mempelajari sharaf. Bahasa apapun harus mempelajari vocabulary-nya, grammar-nya, dan lain sebagainya. Dalam memahami Quran tidak sembarangan. Makanya di perbal arti yang keempat, linguistik, lahirlah ilmu bahasa tadi. Nah, dari lahir ilmu bahasa ini melahirkan banyak ilmu akademisi yang sudah diobservasi oleh ulama terdahulu, oleh Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Rus, Al-Jabar dan lain sebagainya. Apa diantaranya dari linguistik ini? Melahirkan ilmu kognitif, iptek. Makanya dari zamannya Nabi Nuh alaihissalam kita sudah diperkenalkan alat transportasi itu ngambang di atas air. Dari zamannya Nabi Yusuf, surat Yusuf ayat 10, manusia sudah diperkenalkan dengan mobil.
Dari mobil itu dari zamannya Nabi Yusuf sudah ada di ayat 10. Nah, ini diobservasi, diteliti demi diperkembangbiakan teknologi ini agar kita bisa mempelajari dan mengembangbiakan ini. Membutuhkan ilmu kognitif ini. Yang kedua, melahirkan ilmu psikologi. Makanya Quran berbicara tentang karakteristik. Kita datang ke ulama tertentu, ada ulama melihat kita langsung tahu, oh ini orang begini, ini orang begini. Bukan beliau itu paranormal, karena beliau sudah masuk ke dimensi ruang gerak dan waktu tentang ayat dan surat itu. Yang ketiga, dari linguistik ini lahirlah ilmu antropologi, ilmu kemanusiaan, baik suku, kelompok, ras, dan lain sebagainya. Mana landasan hukumnya? Surat 49 ayat yang ke-13. Allah menciptakan manusia dari dua jenis, laki dan perempuan. Dari suku yang berbeda, ras yang berbeda. Kemudian ada ayat lagi di dalam surat Ar-Rum ayat 22. Allah menciptakan manusia dari segala macam perbedaan. Apa kata Allah? Perbedaannya. Wahtilafi alsinatikum. Allah sudah menggambarkan perbedaan manusia yang paling mencolok adalah alsinatikum. Jamak dari lisan, ngomong, bicaranya. Ada yang ngomong naon, apa, ngapa, maza, wat, dan lain sebagainya. Quran sudah menggambarkan tentang konsep multikulturalisme, keanekaragaman suku, bahkan keanekaragaman manusia. Di zaman dahulu pun sudah ada. Ini ayat kauliah di dimensi yang keempat. Dimensi yang kelima yaitu mantik. Mantik itu ilmu logika. Ini saya paparkan terlebih dahulu, nanti saya tunjukkan bukti-buktinya. Kita disuruh belajar dari kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Siapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Beliau adalah pewaris penyempurna dari ilmu yang diterima oleh Nabi Idris alaihissalam dari Allah. Jadi Nabi Idris alaihissalam adalah manusia pertama di muka bumi yang bisa baca, tulis, arsitek, dan ilmu teknologi itu, ilmu astronomi, ilmu geologi itu Idris. Tapi disempurnakan pada masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini berbicara tentang ilmu eksak, ilmu angka. Kita lihat secara berlogikanya Ibrahim ketika kita sama-sama pernah mendengar Nabiullah Ibrahim menghancurkan patung-patung, disisain yang paling besar. Ketika diprotes sama ditanya sama Namruz, dia bilang, "Kenapa engkau menyalahkan saya?" Kata Ibrahim, apa dalam kisah itu? Kata Ibrahim, tanya tuh sama patung yang besarnya. Lalu apa kata si Namruz kepada Ibrahim? Ibrahim katanya kamu Nabi dan Rasul. Itu patung saya ajak ngobrol, saya ajak tanya, dia tidak jawab. Pakai ini kamu him. Apa kata Nabiullah Ibrahim? Singkat ceritanya. Karena saya Nabi dan Rasul, dia tidak bisa bicara, tidak bisa menjawab, kenapa kamu jadi Tuhan? Dari alur cerita ini, pada masa itu Nabiullah Ibrahim sudah mengajak kita berpikir secara logik. Jadi bukan taklid, tapi mengikut berdasarkan logik untuk sampai kemari. Kalau lihat dimensi yang keenam, yaitu tentang numerik. Mana landasan hukumnya? Surat 74 ayat 30 Allah berkata, "Alaiha tis'at asar." Di atasnya 19 malaikat, di terjemahan lain dikatakan rahasia di angka 1 sampai 9 plus 0. Di terjemahan lain dikatakan rahasia angka 19 plus 0. Perintah belajar ilmu matematik itu ada dalam surat 17 ayat 12, surat 10 ayat 5. Jadi angkanya sudah ada, perintah belajar ilmu matematiknya sudah ada, rumusan dasar matematik sederhana. Tambah, bagi, kurang, kali. Nah, pesan singkat yang paling dalam dari rumusan matematik ini adalah rata-rata manusia dalam segala hal pengen ditambah. Rezeki pengen ditambah, tapi tidak mau berbagi. Apa? Semuanya pengen ditambah. Kita lihat pesannya. Tambah, bagi, kurang, kali. Hai manusia, kalau engkau pengen ditambah dari segala sesuatu, maka jangan pernah takut berbagi. Karena berbagi sejatinya bukan berkurang. Apa yang engkau bagi bukan lagi ditambah, tapi Allah kali berlipat-lipat. Pesan singkat dari itunya saja kayak begitu.
Nah ini manusia memisahkan pesan matematik itu. Ada sekelompok manusia, adanya yang pengennya ditambah aja, nggak mau dibagi, nggak mau berbagi. Ada juga sekelompok manusia pengennya dibagi aja, nggak mau berbagi. Ada juga sekelompok manusia dia punya jalanin sifatnya kurang aja, nggak pernah bersyukur. Dikasih ini seolah-olah kurang, dikasih ini seolah-olah kurang. Ada juga manusia yang menggunakan rumus matematik kali-kali, gambling kali-kali B. Inilah yang sekarang sedang terjadi di masyarakat, menggunakan gambling kali perkalian, kali-kali B, segini jadi segini. Karena apa? Memisahkan rumusan dasar matematik itu. Nah nanti setelah ini saya paparkan, saya tunjukkan buktinya langsung dari Quran. Kita cek keasliannya, hasilnya bagaimana. Inilah numerik. Yang terakhir, bayan. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 4 Allah sudah berkata, Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan allamahul bayan. Kalau pengen dikasih sama Allah, gampang. Allamal Quran, belajar Quran. Karena belajar Quran, khalaqal insan, menciptakan SDM yang bermutu dan berkualitas. Allah akan ajarkan ilmu bayan. Apa itu ilmu bayan? Bayan itu secara arti, dia artinya ilmu penjelasan, penjabaran bicara. Maka dia mempunyai arti 4. Bayan melahirkan ilmu bicara, negosiasi, diplomasi, bahkan bayan melahirkan ilmu informasi. Rasulullah SAW ini sudah menguasai itu semua. Negosiasinya lihat ketika kisah sejarah kaum Ansor dan Muhajir. Sampai terjadi 11 perjanjian Madinah. Tidak pakai fulus. Rasulullah melakukan negosiasi, bicaranya luar biasa. Diplomasinya cakep. Tidak mengintimidasi, tapi malah mengatur, semuanya diatur sama Rasulullah. Ilmu informasi, Rasulullah ditanya informasi apa yang nggak bisa jawab? Sorga dijawab, neraka dijawab, kuburan dijawab, alam kubur dijawab, laut dijawab, dalam laut dijawab. Nah, informasi Rasulullah ini diabadikan, disebutlah hadis. Karena apa? Beliaulah manusia yang mampu menangkap gelombang elektromagnetik yang mengandung unsur pesan untuk manusia beribu-ribu zaman berikutnya. Nah, kita cuma disuruh melakukan pesannya apa? Kita disuruh mempelajari apa yang ditinggalkan oleh beliau. Gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat semuanya. Karena seperti itu ini ilmu bayan, maka kauliyah 7 dimensi, kauniyah 4 dimensi, itulah. Sekarang mana contohnya tentang ilmu numerik tadi? Izin saya berdiri sedikit. Mohon maaf. Ini kalau kita buka Quran di sini, ini kebetulan tadi ngambilnya di belakang. Ini tanpa kalau kita perhatikan di sini, ini halaman 5. Di sini 4. Sebelah sininya 5 nih. Sebelah sini 4. Di halaman 4 itu bunyinya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti secara otomatis di sini halaman 3, di sini halaman 2. Mana pesan numeriknya? 1 contoh yang sangat konkret. Fatihah diletakkan di halaman 2. Pernahkah kita bertanya di mana halaman 1 Al-Qur'an? Sedangkan halaman Quran kalau kita buka, dia berakhir di sini 485. Tapi satunya nggak ada. Dia langsung dimulai dari sini, halaman 4, halaman 5. Berarti secara otomatis 3, 2, satunya nggak ada. Satunya ada di dalam diri kita semua, disebut niat. Makanya niat itu sebagai pembuka utama. Sekarang kita lihat, Fatihah diletakkan di halaman 2. Jumlah ayat Al-Fatihah ada 7. Sepakat? Jumlah ayat Al-Fatihah ada 7? Oke. Sekarang kita jalankan perintah Allah, belajar ilmu matematik sederhana saja. Tambah-tambahan dulu deh. Tidak usah bilangan diagonal, heksagonal, genap, ganjil, prima, dan lain sebagainya. Kita main tambah-tambahan aja. Fatihah 7 ayat, kita buat deret hitung. 1 ditambah 2 kan 3, ditambah 3 kan 6, ditambah 4 10, ditambah 5 15,
ditambah 6, 21, ditambah 7, 28. Nih deret hitung Al-Fatihah. 28 karena dia diletakkan di halaman 2. 28 tambah 2, 30. Satu Quran berapa juz? Disebut Al-Fatihah Ummul Quran karena dia bisa bercerita tentang 30 juz di dalam Al-Quran. Ibu bercerita anak-anaknya ada 30 orang. Anak ke satu, berapa jumlah ayatnya? Itulah usia anaknya. Apa isi suratnya, apa isi ayatnya, itulah karakternya. Apakah cuma itu saja? Oke, kita lihat sekarang dari sisi lain. Pesan numeriknya lagi. Di dalam surat Al-Fatihah ada kalimat seperti ini. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Di sini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Poinnya adalah al-mustaqim. Di sini ayat ini. Al-mustaqim itu ada kata al. Kalau ditinjau dalam ilmu tajwid itu alif lam qamariyah. Artinya jelas. Kalau dalam ilmu nahwu sharaf disebutnya alif lam ma'rifat. Pasti tidak akan pernah meleset. 0,00 pun tidak, tepat dia. Kalau bahasa kita Indonesia kata bantu yang. Berarti dasar katanya mustaqim. Ada nggak yang mustaqim ya? Ya. Nah, mustaqim ini terdiri dari huruf mim, sin, ta, qaf, ya, mim. Hijaiyah itu mempunyai komposisi nilai. Alif 1, ba 2, ta 3, sa 4, jim 5, ha 6. Itu mempunyai nilai. Karena Allah sudah berkata di dalam surat Al-Furqan 25 ayat 2, Allah menciptakan alam semesta ini. Semuanya beserta isi-isinya termasuk di dalam diri manusia sudah diukur dengan angka yang sempurna. Kaki ditanya nomor berapa? Pinggang ditanya nomor berapa? Baju ditanya, jari ditanya, pici ditanya. Sampai penyakit ditanya tensinya berapa? Karena Allah udah takar angkanya. Gitu. Karena itu sudah pernyataan Allah dalam surat 25 ayat 2. Nah, di sini kata mustaqim terdiri dari huruf mim, sin, ta, qaf, ya, mim. Mim ini konsonan hijaiyah huruf yang ke-24. Ingat? Mim ke-24. Jadi dari mana? Karena alif 1, ba 2, ta 3, sampai jim 5 gitu. Mim ke-24. Habis mim yang ke-24, kemudian ada huruf sin 12. 24 tambah 12. Tolong bantu saya ya. Berapa? 36. 24 tambah 12 36. Habis sin, ta. Ta ini huruf yang ketiga. 36 tambah 3. 39. Habis ta, qaf. Qaf ini huruf ke-21. 39 ditambah 21. 6. 60. 60 terus ya huruf ya. 30. 9. 90. Terakhir mim. 24. 104. Al-Quran ada berapa surat? Makanya ketika manusia berkata ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus, yang pasti lurus, tidak akan pernah meleset. Al-Quran 114 surat. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Nah, itu dia Quran. Makanya perintah Allah dalam surat pertama, ayat pertama turun itu Al-Alaq itu Iqra. Artinya baca. Yang kedua, ada kata perintah baca tapi ucapannya berbeda. Surat 29 ayat 45. Kata Allah apa? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Di situ ada footnote wa aqimis shalah.
Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrallahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Yang menarik kata utlu di sini kalau kita buka terjemahan artinya baca. Lalu apa perbedaan antara ikra baca dengan utlu baca? Padahal perintahnya sama-sama ikra. Ikra perintah baca yang berbicara tentang alam semesta yang konkret, nyata, real dengan mata zahir. Utlu perintah baca dengan mata batin. Maka utlu itu perintahnya baca mengandung arti lebih dalam. Kajilah, pelajarilah, observasilah ma'uhiya ilaika minal kitab. Apa-apa yang telah kuwahyukan kepada Muhammad yang sudah berbentuk kitab ini. Ini kita disuruh mengkaji, bukan hanya sekedar melafalkan. Kalau cuma melafalkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Kita baru bisa melafalkan. Kenapa setelah ayat muqatta'ah ada berbicara kitab? Zalikal kitab, dalikal kitab. Yasin wal Quran. Bicara kitab lagi. Ada berapa kelompok ayat-ayat muqatta'ah? 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf. Pernahkah kita mengkaji itu? Dimensi 7 ini tidak pernah kita sentuh. Paling kita berkutatnya di ayat-ayat muhkamat yang mengandung arti jelas, melahirkan terjemah, kemudian lahir tafsir, lahir yang namanya fikih, dan kita berseteru di fikih saja. Padahal tidak perlu diperseterukan. Ulama pada masa itu sudah perfecto, sudah sempurna meninjau itu semua. Tidak perlu kita perdebatkan. Contoh, ada orang melihat benda ini dari sebelah sana akan berkata lurus, dari sana berkata kotak, dari sini akan berkata ramping. Semuanya benar, cuma sudut pandangnya saja. Maka perintah kita mempelajari Quran dari berbagai macam aspek, dari sudut pandang itu untuk melihat, menyatukan persepsi umat yang selama ini keliru. Mungkin bukan keliru, kurang tepat. Gitu. Itu pesan-pesan numerik. Jadi ketika manusia berkata, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Allah udah jawab, zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Sekarang contohnya lagi, mana buktinya lagi? Ini pesan numeriknya lagi. Saya harus sampaikan dulu secara umum, nanti baru saya pretel ke satu-satu, saya detilin. Di sini Al-Fatihah jumlah ayat 7. Di sini Al-Baqarah di halaman 3 ini jumlah ayat 4. Ya. Sekarang kalau dalam ilmu matematik di sini 4, di sini 7. Jadi kita bacanya kan 4 7 kan gitu. Ya. 4 7. Sekarang kita cek surat 4 7. 1 Fatihah, 2 Baqarah, 3 Imran, 4 Nisa, 5 Al-Maidah, 6 Al-An'am, 7 Al-A'raf, 8 Al-Anfal, 9 Toba, 10 Yunus, 11 Hud, 12 Yusuf, 13 Radun, 14 Ibrahim, 15 Hijr, 16 Nahl, 17 Al-Isra, 18 Kafi, 19 Maryam, 20 Toha, 21 Al-Anbiya, 22 Al-Hajj, 23 Al-Mu'minun, 24 Nur, 25 Furqan, 26 Asy'ara, 27 An-Naml, 28 Al-Qasas, 29 Al-Ankabut, 30 Rum, 31 Luqman, 32 Sajadah, 33 Al-Ahzab, 34 Sahabat, 35 Fatir, 36 Yasin, 37 Shofat, 38 Shad, 39 Az-Zumar, 40 Al-Mu'min, 41 Al-Fusilat atau Hamim Sajadah, 42 Asyura, 43 Zuhruf, 44 Dukhan, 45 Al-Jasiyah, 46 Al-Ahqaf, 47 Muhammad. Jadi angka 47 di sini ini menggambarkan bumi. Allah menurunkan Quran kepada Nabiullah Muhammad melalui malaikat. Nih pesan angkanya. Lihat sejarah Nabiullah Muhammad ketika menerima Quran bagaimana? Kita balik 74. Suratnya Al-Mudassir. Lihat ketika beliau menerima ayat, wah, saking dahsyatnya energi ayat itu beliau sakit. Ketemu sama istrinya, bahasa singkatnya, kalau bahasa kita sederhana dah, saya ambil contohnya. Pulang ke rumah istrinya, kata istrinya, ngapa bang? Habis nerima ayat pada menggigil, ya udah, saya mah percaya istirahat dulu deh bang.
Baru diselimutin setengah badan, ayat itu turun. Ya ayyuhal mudatsir, qum fa'anzir, wa rabbuka fakabir, wa siyabaka fatahhir, wa rujaka fahjur. Orang yang berselimut, buang selimutnya. Bangun, sampaikan kalimat Allah. Artinya apa? Menyampaikan kebenaran Allah harus disampaikan sesegera mungkin. Tapi ingat, menyampaikan kebenaran Allah tidak seperti kita membalik telapak tangan. Butuh perjuangan, dihujat, dicaci, dimaki, bahkan sampai sakit hati dan perasaannya. Di kisah itu sudah ada. Emang kenapa? Kata Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Muhammad kepada Jibril, kalau saya harus segera menyampaikan agar mereka menjadi, ini Fatihah di halaman 2 kan tadi ya. Di sini Alif Lam Mim di halaman 3. Agar mereka menjadi 23. Surat 23 itu surat Al-Mu'minun. Kalau mereka mengikuti kamu, wahai Muhammad, sesuai dengan yang Allah perintahkan, mereka akan masuk kelompok orang-orang yang beriman. Terus hadiahnya apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum 'anil lagwi muridun walladzina hum lifurujihim hafidun ila ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi di dalam surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai dengan ayat 10 ini kunci kalau pengen manusia siapapun pengen mendapatkan warisan Firdaus akhirat ataupun dunia. Tapi penekanannya berat. Dari ayat 2 jaga sholatnya khusyuk. Sholat khusyuk bagaimana? Harus pakai ilmu. Sehingga lahir mutu dan kualitas di setiap rakaat, bukan kuantitas rakaat. Kemudian zakat itu udah pada tahu. Kemudian apalagi setelah zakat, anil lagwi muridun, jaga mulut. Jangan gibah, jangan ngomongin orang, jangan buka aib sesama teman. Di depan kita manis, di belakang pahit, tidak boleh. Mulut ditaruh di depan agar segala sesuatu kalau ada yang keliru sampaikan di depan, jangan di belakang. Mulut nggak ada yang ditaruh di belakang kepala. Jadi jangan pernah ngomong di belakang. Sampaikan di depan apa adanya, simple point. Qulil haqqa walau kana murran, sampaikan aja Pak Imam. Tapi ingat, kebenaran itu belum tentu diterima. Gitu. Kenapa? Karena selama ini ketika kita membiarkan kekeliruan 0,00 sekian dibiarkan menahun, maka kekeliruan itu akan menjadi kebenaran. Dan ketika diluruskan, yang membenarkan dibilang penyesatan dan sesat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat semua, kemudian di sini lagi pesannya. Tadi jumlah ayat ada 114 sudah, juz ada 30 juz sudah. Sekarang kalau kita lihat di sini, tadi jumlah ayat 6.236 ayat. Ini barisnya aja Quran punya pesan. Nih sebelah sini dulu ya Pak, nanti sebelah sini saya kasih lihat. Ini kan halaman 2 ya Pak, di sini 3. Sekarang barisnya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bismillah sebagai pembatas surat. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.236 jumlah ayat satu Al-Quran. Kalau manusia menciptakan buku ada headline-nya, Allah pun menciptakan Quran luar biasa sempurna dan sangat perfektonya. Sebelah sini saya kasih lihat. Ini halaman 2, halaman 3 secara otomatis barisnya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bismillah sebagai pembatas. Semuanya bukan ayat di sini. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.000 baris 236 jumlah ayat satu Al-Quran. Sebelah sini mohon maaf saya kasih lihat walaupun tidak terlihat, setidaknya saya sudah bersaksi kepada Allah kebenaran sudah saya sampaikan. Di sini dia Fatihah diletakkan di halaman 2, di sini halaman 3, barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 diletakkan di halaman 2. Di sini 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6.236 jumlah ayat dalam satu Al-Quran. Jadi kalau manusia menciptakan apapun ada headline, ya Allah lebih sempurna. Karena apa? Ini sebagai hudan nas. Ada lagi nggak pesan yang sangat luar biasa? Ada, sedikit nih. Ini Asmaul Husna. 99 Asmaul Husna. Mohon maaf,
Ini bukan nama-nama Allah. Asmaul Husna bukan nama-nama Allah, tapi sifat-sifat Allah.
Siap. Sama-sama Bapak. Sama-sama. Sama-sama Bapak.